Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Asis Profesor Mirta Vera SPD MSc. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai metode penugasan permasalahan tidak seimbang. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rahmadini, kemudian Nindi Junika, Asmi Septiani DM, Masyaro, dan Indah Felia Santika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode penugasan. Apa sih dari pengertian dari metode penugasan itu? Jadi, metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Jadi, dalam masalah penugasan ini seringkali dijumpai masalah ketidakseimbangan antara jumlah baris dan kolom. Jika terjadi demikian, maka untuk memenuhi persyaratan tersebut, baris atau kolom yang tidak sesuai harus ditambahkan variabel dummy dengan nilai tiap sel adalah 0. Jadi untuk lebih paham, lanjut ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Masyaro. Kepada Masyaro, dipersilakan. Oke, terima kasih Asmi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Masyaro akan melanjutkan pembahasan tentang contoh kasus. Contoh kasusnya itu, The Funny Toys Company memiliki 4 orang yang tersedia untuk bekerja pada 4 pekerjaan terpisah. Hanya 1 orang yang dapat mengerjakan 1 pekerjaan. Biaya penugasan setiap orang untuk setiap pekerjaan diberikan dalam tabel berikut. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya itu untuk person ataupun orangnya itu ada A, B, C, D. Lalu untuk pekerjaannya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk menggunakan pekerja untuk pekerjaan sedemikian rupa sehingga total biaya penugasan menjadi minimum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kasusnya itu adalah kasus minimalisasi. Kemudian yang kedua, pada tabel ditambahkan baris E di mana nilainya dikalikan 1,35 dengan baris C menggunakan metode Hungarian untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita harus menambahkan baris E dengan mengalikan 1,35 itu dengan yang ada di baris C. Jadi di sini soalnya itu menjadi tidak seimbang karena jumlah orang atau personnya dengan jumlah pekerjaan itu tidak sama. Lalu yang kedua, kita masuk ke langkah-langkah atau identifikasi masalah. Yang pertama, ada jumlah orang dan pekerjaan tidak sama. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa kasusnya tidak seimbang. Yang kedua, perlu adanya tambahan kolom dummy pada kolom pekerjaan. Yang ketiga, yang dicari adalah total biaya penugasan menjadi minimum atau kasus minimal. Lalu, penambahan kolom E dengan nilai 1,35 dikali dengan nilai pada kolom C. Yang terakhir, terjadi perubahan tabel menjadi sebagai berikut. Nah, untuk tabel yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa personnya itu sudah menjadi A, B, C, D, E. Lalu, yang di baris E itu, 1,35-nya kita kalikan dengan yang terdapat di baris C. Lalu, untuk pekerjaan, kita sudah menambahkan kolom dummy yang bernilai 0. Maka, untuk tabel yang kedua ini bisa kita lihat bahwa jumlah orang atau personnya dan jumlah pekerjaannya itu sudah seimbang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Masyarah. Nah, di sini yaitu penyelesaiannya. Karena di setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari domain, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya. Nah, untuk kemudian dikurangkan dengan nilai pada kolom tersebut. Nah, di sini kan di kolom kelima itu 0, sudah memiliki nilai 0. Nah, karena di setiap kolom itu harus memiliki nilai 0. Harus memiliki nilai 0. Nah, di sini agar dapat nilai 0, kita harus mencari nilai paling terkecil di setiap kolom. Nah, di kolom 1, 2, 3, dan 4, kita cari nilai terkecilnya. Nah, terkecil di kolom 1 yaitu 15, kolom 2 17, dan di kolom 3 21, di kolom keempat 17. Nah, lalu kita kurangkan. Nah, di kolom 1 ini 15 nilai terkecilnya. Jadi 15 kita kurang dengan 20 itu 5, 15 dikurang 15 0, 15 dikurang 19 4, dan 15 dikurang 25 itu 10.
15 dikurang 25,65 itu 10,65. Nah, di kolom kedua itu sama aja. Seperti yang kolom pertama tadi, nilai di sini 17 kita kurangkan. 17 dikurang 25, 8. 17 dikurang 8, 1. 17 dikurang 17, 0. Dan 17 dikurang 23, 6. Dan 17 dikurang 22,95 yaitu 5,95. Nah, untuk kolom ketiga, di sini kan nilai terkecilnya yaitu 21. Jadi kita kurangkan dengan 21. 21 dikurang 22 yaitu 1. 21 dikurang 23 itu 2. 21 dikurang 21 0. 21 dikurang 24 3. Dan 28 dikurang 3 21 dikurang 28,35 yaitu 7,35. Dan di kolom keempat yaitu nilai terkecilnya yaitu 17. 17 dikurang 28 11. 17 dikurang 24 0. 17 dikurang 24 17 dikurang 17 0, 17 dikurang 247, 17 dikurang 247 dan 17 dikurang 32,4 itu 15,4. Nah, untuk tabel berikut ini sebelumnya kita harus memberikan garis untuk garis seminimal mungkin untuk menutupi angka nolnya. Nah, di sini saya memberi warna agar tidak tertutup nilainya. Nah, untuk kolom kelima, damai atau garis B dan C. Nah, kita berikan warna juga nih untuk menutupi angka nolnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus melanjutkan perhitungan. Nah, karena apa? Karena jumlah garis dan jumlah pekerjaan itu harus sama. Di sini nah sedangkan di sini baru ada 3, yaitu kolom damai, B dan C. Dan sebab itu kita harus melanjutkan perhitungan. Nah, sama di antara sebelumnya yang tidak tertutupi 0 ini. Di sini kan saya mengasih warna kuning untuk B, C dan damai. Nah, yang tidak tertutupi ini atau tidak diberi warna, kita harus mencari nilai terkecilnya. Yaitu di sini kan nilai terkecilnya itu 1. Nah, dan untuk angka yang terkecil itu 2 garis nih, yang apa ya namanya, atau menjadi titik perpotongan di sini untuk baris B dan C. Di dalamnya itu kan ada 2 nilai 0. Nah, terkena 2 garis damai dan garis A, B dan C. Nah, oleh sebab itu nanti kita tambahkan dengan nilai yang terkecil tadi yaitu 1. Nah, sehingga kolomnya akan berubah seperti ini. Seperti yang di bawah ini. Nah, ini adalah hasil perhitungan baru kita dari yang sebelumnya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian yang kedua, yaitu pertama kita membuat garis. Nah, garisnya itu terletak pada dummy. Kemudian barisnya itu terletak pada baris A, B, dan C. Nah, ternyata jumlah garis masih belum sama dengan jumlah job atau pekerjaannya. Nah, pekerjaannya itu ada 5, sedangkan garisnya masih ada 4. Sehingga kita jumpa lagi perhitungannya. Sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya yaitu 2. Jangan lupa juga, nilai terkecilnya itu ya 2. Nah, garis harus kita jumlahkan dengan angka terkecil, sehingga bisa dilihat perubahannya, seperti di bawah ini. Nah, kolom D dan E sudah berubah, kemudian dummy-nya juga berubah. Dari yang 0, 1, 1, 0, 0 menjadi 2, 3, 3, 0, 0. Nah, angka yang terkena garis tidak perlu kita hitung lagi. Nah, dari perhitungan tadi, muncullah garis baru. Kan kita harus menggaris seminimal mungkin tuh, sehingga garisnya seperti ini nih. Di dummy, kolomnya ada 3, di baris B dan C. Nah, untuk kita dapat mencoret semua nilai nolnya, kita harus perhitungkan sama kayak tadi juga. Kita cari nilai terkecilnya, yaitu 2,95. Dan kemudian nilai-nilai yang tidak diberi warna tersebut, atau tidak digaris itu, kita kurangkan dengan nilai terkecil, yaitu 2,95.
Dan untuk angka yang terkena 2 kali itu harus kita tambahkan, sehingga berubahlah kolomnya menjadi seperti yang di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan ke rekan saya, Indah. Baik, terima kasih kepada Nindi. Selanjutnya ini akan kita lanjutkan kepada penyelesaiannya. Jadi tadi sebagaimana telah dilakukan perhitungan ya, pada tabel sebelumnya juga telah ditunjukkan. Nah, kemudian garis itu tentu akan berubah, karena kita akan melihat bagaimana garis atau pewarnaan itu mengcover nilai-nilai 0. Jadi di sini pada baris, ada baris B saja yang dapat mengcover 2 nilai 0. Kemudian di sini kolom kedua, kolom ketiga, dan tentu saja dummy. Jadi bisa teman-teman lihat juga di sini bagaimana mengcover 2 nilai 0 ya. Jadi kita berikan warna di sini, boleh juga diberikan garis. Nah, kemudian selanjutnya dari yang tidak diberikan warna atau tidak digaris, kita akan melihat nilai terkecilnya. Jadi di sini nilai terkecilnya ada 1,05. Maka kemudian pada yang tidak diberikan garis atau warna akan kita lakukan pengurangan. Dan tentu saja pada perpotongan antara dummy dan juga baris, itu akan kita lakukan penambahan. Maka kemudian di sini terjadilah perubahan seperti tabel berikut. Ingat ya, dalam hal ini dummy akan berubah pada dummy yang berpotongan dengan baris. Jadi di sini berubah menjadi 7. Untuk yang sudah digaris atau diberi warna tidak kita lakukan perhitungan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan perhitungan tadi, kita akan melihat kembali apakah sudah terjadi keseimbangan dalam perhitungan. Maka kita akan melihat ternyata di sini pada job pertama telah mengcover nilai 0. Job kedua juga telah tercover, ketiga, keempat, begitupun juga dengan dummy. Maka kemudian perhitungan di sini telah selesai dan kita akan melihat bagaimana sih terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan dari job dan juga orang-orangnya ini. Nah, kita akan melakukan perhitungan, tapi kita tetap membutuhkan tabel awal di sini untuk melihat cost atau biaya dari pekerjaan dan juga dari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap personnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini ada person A sampai E. Dan jobnya di sini itu bisa kita sesuaikan. Jadi kita akan melihat di sini ya, yang bernilai 0. Jobnya itu bisa kita sesuaikan, boleh dibolak-balik, asalkan dengan syarat setiap orang itu tidak boleh memiliki pekerjaan yang sama. Maka di sini sebenarnya jika kita lihat person A dan B atau orang A dan B itu kan nilai 0-nya nih sama nih, ada di pekerjaan 1. Maka karena syaratnya tidak boleh sama, kita ambillah salah satu yang di B ini, yang di 0, yang di 4 ini. Maka kemudian di sini dilakukanlah 1, 4, 2, 3, sedangkan untuk yang bagian satunya lagi kita ambil yang 3, 1, 2, 4. Nah, kemudian kita lihat nih, pada person A, job 1 itu kan cost-nya 20 ya, maka kita masukkanlah 20. Untuk yang B, dengan yang di bagian job keempat, itu 17. Person C, job kedua, 17 juga. D, yang job ketiga itu 24. Begitu pula kita lakukan, kita masukkan nilai cost-nya untuk yang satunya lagi. Nah, kemudian dummy-nya ini tentu saja kita tahu 0 ya. Karena kita lihat di sini 0, di sini dummy semua bernilai 0. Maka di sini dummy-nya 0 dan juga 0. Nah, ketika dilakukan penjumlahan di sini, nilainya ini adalah 78 dan juga 78. Jadi di sini seimbang. Maka dalam hal ini perhitungan telah berhasil dilakukan dan nilai minimalisasi telah didapatkan. Jadi sekian saja pembahasan kami mengenai kasus tidak seimbang. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.